Saudaraku, orang bijak mengatakan kesempatan emas tidak datang untuk kedua kali. Artinya, ada kesempatan-kesempatan di mana kita melakukan sesuatu yang baik menurut kita dalam hidup kita. Sebab ada saat di mana kita mau melakukannya tapi kesempatan itu tidak ada. Nah, ketika kesempatan emas itu datang, maka itu katanya harus dimanfaatkan secara maksimal. Kalau tidak, kita akan kecewa. Bisa saja kesempatan emas itu adalah dalam hal ketika kita merintis bisnis. Ketika ada kesempatan itu, maka kita memanfaatkannya. Mungkin kita berdoa untuk kesempatan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan mengabulkan seturut dengan apa yang menjadi isi doa kita, maka kita melihat itu kesempatan yang baik. Saya pernah mengalami di mana ada kesempatan untuk berbuat baik tetapi saya tidak melakukannya. Dan itu membawa penyesalan mungkin sampai hari ini. Yaitu ketika pada suatu hari kami berjalan-jalan, staycation, healing kalau istilah anak muda zaman sekarang, bersama dengan mami saya. Tetapi saudaraku, pada waktu sore hari menjelang kami makan bersama, mami saya mengeluh. Kepalanya begitu pening. Dan saya katakan, kita ke rumah sakit yuk. Dan mami saya katakan, gak perlulah. Minum obat sakit kepala saja cukup. Itu momen sebetulnya. Kesempatan sebetulnya untuk saya melakukan sesuatu yang baik untuk mami saya. Tetapi saudaraku, saya tidak aware. Saya tidak sadar bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang kalau itu saya lewati, saya akan menyesal. Karena saya tidak melakukannya. Karena apa saudaraku, ketika kami mengantar mami ke rumah. Saya waktu itu pelayanan masih di Bandung. Rumah mami di Tangerang. Maka kemudian malam hari kami sampai, saya mengantar ke rumah mami. Dan mami langsung tidur. Dan itu tidur yang terakhir yang bisa saya berkomunikasi. Karena ternyata jam 3 subuh menurut keterangan dari dokter, dia terkena serangan stroke. Saya sangat menyesal, sungguh amat menyesal. Seandainya saja saya aware bahwa ketika mami mengeluh seperti itu adalah tanda di mana ada kesempatan sebetulnya untuk saya bisa membawa mami langsung ke rumah sakit dan mungkin saja berandai-andai saudaraku. Tidak terjadi serangan stroke. Saya tidak tahu. Tetapi itu kenyataan bahwa kesempatan emas, kesempatan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kudus, sesuatu yang sangat menentukan masa depan kita, itu tidak datang untuk kedua kali, saudaraku. Dan kalau kita melihat itulah yang terjadi dengan orang-orang Samaria. Pada waktu Yesus memutuskan untuk dia mau masuk ke jalan salib. Sebab ke Yerusalem itu berarti dia menyerahkan diri. Sehingga penulis Lukas mengatakan Yesus mempersiapkan jalan untuk ke surga. Yaitu melalui jalur salib, melalui jalan salib. Dan pada waktu itu dia memutuskan untuk melalui daerah orang Samaria. Di mana saudaraku sebetulnya pada waktu itu kalau orang-orang Yahudi
berjalan dari daerah Galilea untuk ke Yerusalem, mereka memilih untuk memutar dan tidak melalui desa atau wilayah orang Samaria. Karena apa? Karena pada waktu itu orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang-orang yang tercela, orang-orang yang sudah terkutuk, orang-orang yang sudah tercemar. Mereka memang keturunan Abraham, tetapi mereka kemudian melakukan kawin campur. Dan itu dianggap oleh orang-orang Yahudi yang menganggap diri sebagai orang Yahudi asli. Keturunan Abraham yang asli itu menganggap bahwa mereka sudah cemar. Begitu juga dengan orang Samaria, mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi memandang kepada mereka dengan hina. Jadi ketika Yesus memutuskan untuk justru dia tidak ambil jalan memutar, menghindari desa Samaria, itu adalah sebuah kesempatan. Alkitab kita mau mengatakan bahwa itu adalah kesempatan orang-orang Samaria untuk juga mendapatkan belas kasih Allah. Sebab selama ini mereka dipinggirkan, selama ini mereka dianggap tidak layak untuk mendapatkan kesatuan dengan Allah. Itulah saudaraku yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kesatuan di dalam komitmen dan ketaatan. Bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita mendapatkan kesempatan untuk kita menyambut uluran tangan kasih Allah, untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan orang-orang yang seiman. Tetapi sayangnya saudaraku, Alkitab kita bercerita bahwa orang-orang Samaria itu menolak Tuhan Yesus. Ada saat di mana gereja sudah memberitakan Injil. Ada saat di mana orang-orang Kristen sudah bersaksi kepada dunia untuk bisa mendapatkan beroleh kasih karunia yang gratis dari Tuhan untuk bisa mendapatkan kerajaan sorga, tetapi dunia menolak. Dan saudara perhatikan apa yang menjadi sikap Yakobus dan Yohanes. Begitu mereka emosional, begitu mereka mau menunjukkan diri untuk bisa mengatakan, ini loh aku yang berjasa Tuhan, membawa mereka kepadamu. Ini loh Tuhan, aku loh, ini prestasiku loh, ini loh gerejaku loh, ini besar banget loh, ini hebat banget loh Tuhan. No, 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 no. Tuhan katakan jangan seperti itu. Sebab Yakobus dan Yohanes mengatakan, apa perlu kita hantam mereka dengan rudal dari angkasa? Apa perlu kita hantam mereka dengan senjata nuklir, biar habis mereka semua. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Sebab ini bukan era pembalas dendaman. Ini bukan sebuah era penghukuman. Ini adalah era penebusan. Ini adalah era kasih anugerah. Simple saudaraku. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, dengan kita boleh menerima, menyambut anugerah keselamatan itu, maka yang rugi bukan Tuhan Yesus. Yang rugi saudara dan saya. Yang rugi bukan Tuhan Yesus, yang rugi adalah dunia ini. Ketika dunia menolak gereja yang bersaksi, yang rugi bukan gereja. Karena gereja ini milik Tuhan. Gereja ini bukan buatan manusia. Sebab apa? Sebab saudara harus sadar bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu adalah manusianya, orang-orangnya, eklesia. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kasih Allah yang besar. Dan itu sebuah kesempatan yang begitu amat sangat baik, kesempatan yang sangat-sangat emas, lebih daripada emas dunia, yang paling murni sekalipun, kesempatan yang mungkin tidak akan bisa diulang. Jadi kalau hari ini ada saudara yang bimbang, saudara yang ragu, saudara yang mungkin mulai putus asa, saudara yang mungkin mulai ingin meninggalkan Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kesempatan.
Sebab menyambut uluran tangan kasih sayang Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang terbesar, keputusan yang terbaik sepanjang hidup saudara. Minimal saya. Itu kesempatan yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kali. Dan Yesus mengatakan dengan sangat simpel, ya sudah, kalau kamu sudah memberitakan firman, kalau kamu sudah memberitakan Injil, ya sudah, tinggalkan, cari daerah yang lain, cari orang-orang yang memang mau menerima kasih Kristus. Apa sih istimewanya kalau kita menerima kasih Kristus? Yaitu kesatuan. Sebab saudaraku, pada saat ketika perjanjian lama dan perjanjian baru ini dibuat, konteks mereka sangat berbeda dengan zaman kita sekarang. Seperti contohnya misalnya antara Elia dengan Elisa. Elisa dipanggil oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh Elia untuk menggantikannya. Dan saudaraku, inilah yang dikatakan sebagai konsep guru dan murid. Kalau zaman sekarang guru dan murid itu terpisah. Kalau zaman sekarang guru dan murid itu hanya bicara tentang kognitif mungkin. Tetapi kalau zaman dulu seorang murid dia akan mengikut gurunya, dia harus meninggalkan semuanya. Dia harus meninggalkan zona nyaman. Siapapun dia, dengan status apapun, dengan kekuatan apapun, dengan harta sebesar apapun, dia harus meninggalkan semuanya dan mengikut sang guru. Itu yang dilakukan oleh Elisa. Itu yang dilakukan Elisa untuk mengikut Elia. Dia meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan harta bendanya. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan zona nyaman. Dia ikut Elia. Apa yang dimakan Elia, itu yang dimakan Elisa. Kalau Elia tidak makan, Elisa juga tidak makan. Apa tempat di mana dia tinggal, Elia tinggal, di situ Elisa juga tinggal. Ini konsep kesatuan antara guru dan murid yang kita tidak bisa lihat hari ini. Begitu juga ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-murid, dan murid-murid itu, saudaraku, harus mengambil sebuah keputusan. Sebab apa? Sebab memang mengikut Yesus tidak ada jaminan saudara dan saya terbebas dari persoalan duniawi. Tidak. Itu makanya saudaraku, ketika ada orang yang begitu terkesan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, di ayat yang ke-57, di situ dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini konsepnya, saudaraku. Siapapun yang ingin mengikut Yesus, dia harus meninggalkan semuanya. Konsep guru dan murid yang menjadi satu kesatuan. Saudaraku, di situ dikatakan, benar kamu mau ikut aku. Udah dihitung untungnya apa kalau kamu mau ikut aku. Sebab ingat loh, kata Yesus, kalau kamu cari kenikmatan gak ada. Kalau kamu cari jaminan kamu gak akan susah hidup di dunia, gak ada. Bahkan kalau kamu mencari jaminan perlindungan juga gak ada. Jangankan kamu, aku pun juga hidup di luar zona nyaman. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara tentang kesatuan berarti berbicara tentang kebergantungan. Kebergantungan hidup kita. Kepada siapa kita bergantung dalam hidup kita? Kepada apa kita bergantung dalam hidup kita? Itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh jadi murid yang bukan abal-abal, menjadi pengikut dan bukan sekedar fans, itu berarti saudaraku harus diingat, nggak ada jaminan
hidup ini mulus. Itu berarti kita mau bertanya hari ini, saudaraku, apa yang menjadi jaminan saudara bergantung dalam hidup ini? Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau engkau meninggalkan itu semua, ya cuman satu gantungan hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Akulah gantungan hidupmu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya, one and the only. Itu bicara tentang kesatuan dengan Tuhan Yesus. Kesatuan ketika kita mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bisa? Gampang. Tapi kalimat berikutnya, tetap ku ikut walau sendiri. Mau? Tetap ku ikut walau sendiri. Bisa? Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, menurut penelitian secara psikologis, dampak yang membuat orang kehilangan harapan adalah ketika dia ditinggalkan oleh orang yang menjadi gantungan hidupnya. Peringkat nomor 1 itu membuat orang depresi. Dan 90% dari orang-orang yang mengalami itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya seperti Yudas. Hari ini kita ditanya, siapa yang membuat Anda tetap berharap dalam hidup ini? Di mana Anda meletakkan gantungan hidup Anda? Sebab apa? Sebab segalanya bisa setiap saat hilang. Sebab apa? Sebab segalanya bisa setiap saat yang kita andalkan lenyap. Dan ketika semuanya itu lenyap, gak ada lagi sarang, gak ada lagi sangkar, gak ada lagi rumah. Anda dan saya bisa mengalami depresi tingkat tinggi. Dan bisa memutuskan untuk selesai hidup ini. Saudaraku, ini baru pertengahan tahun 2025 dan jutaan orang di Indonesia terkena PHK. Mari kita bertanya sama-sama, bergantung kepada siapa Anda mau hidup? Tetap ku ikut walau sendiri. Sendiri? No. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Tema kita adalah kesatuan di dalam komitmen. Komitmen itu berarti, saudaraku, prioritas hidup kita ini apa? Dan prioritas hidup kita ini siapa? Itu yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-59 dia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Saudara, ini tadi orang mau ikut dia. Yesus bilang, gak gampang. Bener kamu mau bergantung hanya kepadaku? Bener kamu mau tinggalkan seluruh yang membuat engkau bergantung hari ini? Dan mengikut aku? Betul? Sekarang saudaraku, dia yang berinisiatif. Yesus berinisiatif kepada orang yang dia tahu tidak siap. Karena prioritas hidupnya masih yang lainnya. Yesus berkata begitu, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Kita nggak tahu apakah dia ikut atau tidak.
Tetapi ini pasti pergumulan yang sangat berat. Karena apa? Karena ini sesuatu yang menuntut totalitas. Menjadi murid Kristus, saudaraku, membutuhkan totalitas, komitmen. Apa prioritas hidup kita dan siapa yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah cuan yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah firman Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah bos kita yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah bisnis kita yang menjadi prioritas hidup kita? Ataukah Yesus, gereja, melayani, memberitakan Injil itu yang menjadi prioritas hidup kita? Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, kalau orang zaman dulu membajak, saya nggak tahu tangan yang mana, pokoknya salah satu tangannya itu memegang setir bajak itu, dan salah satunya itu memegang tali kekang dari yang menghubungkan dia dengan si entah sapi yang dijadikan alat untuk membajak. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk menengok ke belakang. Karena begitu dia menengok ke belakang, bubar semuanya. Itu yang mau dimaksudkan, saudaraku, adalah fokus hidup kita. Siapa yang menjadi prioritas hidup kita, siapa yang menjadi fokus hidup kita, bagaimana kita mau berkomitmen dalam hidup ini. Dan kalau bukan firman Tuhan, dan kalau bukan Yesus yang menjadi fokus hidup kita, maka saudaraku, jangan-jangan kita seperti orang yang mau membajak tapi masih menengok ke belakang. Contoh praktis, Ibu Bapak. Menengok ke belakang itu berarti kita menengok kepada masa lalu kita. Kalau kita sudah siap untuk melayani Tuhan, itu berarti kita harus meninggalkan masa lalu kita. Oleh karena itu, saudaraku, masa lalu yang gelap itu tadi harusnya sudah ditinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5. Sebab apa? Di ayat 18 dikatakan, namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya, saudaraku. Sebab apa? Sebab yang harus dilakukan oleh kita adalah yang dikatakan dengan apa yang oleh Rasul Paulus mengatakannya, bahwa kita harus sudah menyalibkan segala keinginan daging yang merusak. Ayat 24 dikatakan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau saya sebagai seorang pendeta, lalu tiba-tiba di depan mata saya ada seorang gadis cantik menawarkan tubuhnya. Nggak ada yang tahu, majelis jemaat nggak tahu ya Bu ya, Pak ya. Ini hanya ilustrasi, jangan nanti keluar, tuh pendeta bagus kerjaannya kayak begitu. Enggak, ini hanya ilustrasi. Jadi kalau saya sebagai seorang pendeta, saya berani berkhotbah di mimbar, saya berani bersaksi kemana-mana, tetapi kemudian ketika saya sendirian, tidak ada orang yang tahu
Jauh dari rumah, istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, jemaat saya tidak tahu, simpatisan jemaat saya tidak tahu, tetangga saya tidak tahu. Dan perempuan itu, gadis yang cantik, menawarkan diri kepada saya supaya saya boleh berzina bersama-sama dirinya. Saya harus katakan Galatia pasal 5 ini. Saya sudah menyalibkan keinginan daging saya. Tapi kan kita masih terus dengar cerita bagaimana seorang pendeta jatuh dalam perzinahan. Tapi bukan di GKI Surya Utama. Bukan di GKI secara umum. Mungkin di planet Pluto sana, jauh banget. Saya nggak tahu. Tapi namanya juga pendeta, Pak. Kan ada lagunya ya, pendeta juga manusia. Tahu singkatan pendeta? Penderitaan tiada akhir. Tapi itu komitmen, saudaraku. Dan saya membayangkan ibu bapak, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Di gereja itu enggak semuanya domba. Di gereja itu enggak semuanya gandum. Ada domba, ada kambing. Ada gandum, ada ilalang. Bahkan mungkin ada serigala berbulu domba. Dan itu makanya saudaraku, ini satu jalan yang sempit. Jalan yang orang banyak hindari. Tuhan Yesus sudah mengatakan, mengingatkan. Sebab roh penurut, tapi daging lemah. Saudara, yang ketiga, kalau kita bicara tentang kesatuan dalam komitmen dan ketaatan. Ketaatan itu, saudaraku, bicara tentang otoritas. Siapa yang berkuasa dalam hidupmu? Siapa yang berkuasa di dalam tanganmu ini? Siapa yang berkuasa di dalam tubuhmu ini? Siapa yang memiliki otoritas untuk hidupmu? Apa dan siapa yang mengendalikan hidupmu? Apa yang kita anggap paling berkuasa dalam hidup kita? Apakah itu uang? Apakah itu harta? Apakah itu tahta? Seksualita? Atau siapa bosmu? Dan hari ini Tuhan hanya mau mengatakan kepada kita, bos kita di rumah adalah Tuhan Yesus. Bos kita di kantor adalah Tuhan Yesus. Bos kita dalam bisnis kita adalah Tuhan Yesus. Meskipun godaan dunia menggiurkan, kita harus taat. Mungkin orang nggak tahu. Mungkin pasanganmu nggak tahu. Tapi kalau itu, meskipun seberapapun menggiurkannya, itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Jangan lakukan. Hanya itu, saudaraku. Isi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kesatuan dalam komitmen dan ketaatan. Tapi saudara tidak akan pernah bisa mengatakan, wah, gimana ukurannya saya sudah taat. Sederhana, dalam Galatia pasal 5 di ayat 22 dan 23. Dikatakan, namun buah roh ialah kasih. Boleh nggak dibaca sama-sama? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari buahnya kita bisa lihat. Dan menarik sekali saudaraku, bahwa pohon tidak pernah bisa mengklaim kepada orang di sekitarnya, "Nih loh, buah saya manis." Enggak. Yang ngerasain tuh orang-orang yang lain. Si pohon itu cuman bisa mendapatkan feedback. Ternyata kamu asem, buahmu asem. Saudara dan saya tidak pernah bisa mengatakan, saya sudah lulus dari cobaan dan godaan, karena saya sudah menguasai 9 buah roh ini. Tidak. Orang lain yang menikmatinya. Dan ini yang lebih harusnya membuat kita terus sadar untuk tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Selain orang-orang di sekitar kita, selain dunia di sekitar kita, yang tahu kita sudah berbuah adalah Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik hanya datang satu kali. Mari saudaraku, kita berkomitmen untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Tetap ku ikut walaupun sulit. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sakit. Sebab itu keputusan yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya. Amin.